Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita pada minggu ini adalah membahas mengenai tool dan library populer untuk machine learning. Oke, Python itu adalah merupakan bahasa paling populer yang digunakan oleh para machine learning engineer ataupun oleh data scientist. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga resmi, di sini bisa kita lihat bahwa Python itu menduduki posisi pertama sebagai bahasa pemrograman yang digunakan oleh machine learning engineer ataupun oleh data scientist dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya yaitu Java, JavaScript, kemudian R, kemudian Swift, dan sebagainya. Nah, Python itu sendiri adalah kombinasi antara general purpose programming language yang powerful dan domain specific scripting language yang mudah digunakan. Nah, mengapa Python sangat populer? Salah satu alasannya yang menarik adalah beberapa perusahaan teknologi raksasa seperti Google dan Facebook itu memilih Python sebagai bahasa utama untuk framework machine learning mereka, yaitu dengan menggunakan TensorFlow dan PyTorch. Nah, berikutnya, keunggulan lainnya daripada Python itu adalah dia merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, ya, karena sintaknya sangat sederhana sekali. Banyak orang yang mungkin background-nya tidak berlatar belakang IT, namun ingin mengejar karir di bidang machine learning engineer atau sebagai data scientist, itu dapat dengan mudah mempelajari bahasa pemrograman Python ini. Nah, hal ini juga dipermudah dengan kemampuan Python dalam berinteraksi langsung dengan kode-kode, baik melalui mode interaktif ataupun melalui script atau scripting, yang akan kita bahas berikutnya. Nah, apa itu script dan apa itu interactive mode? Jadi, pemrograman Python itu bisa dijalankan dalam dua situasi ini, melalui scripting atau melalui interactive mode. Nah, bagi kita pemula, maka yang paling cocok itu adalah interactive mode, ya. Namun bagi seseorang yang udah sangat expert di bidang bahasa pemrograman Python yang melakukan pengolahan data atau pembuatan program untuk data-data dalam jumlah yang besar atau juga untuk menulis program dalam kompleksitas yang besar, maka sebaiknya menggunakan scripting, ya, menggunakan script mode. Nah, yang akan kita bahas tool di sini untuk bahasa pemrograman adalah 3 tools yang akan kita jalankan nanti berbasiskan kepada web atau web-based interactive development environment atau sering juga disebut dengan notebook. Nah, notebook memiliki antarmuka yang fleksibel dan memungkinkan penggunanya untuk menulis kode, menjalankannya, membuat konfigurasi, serta mengatur alur kerja dalam bidang data science dan machine learning. Nah, apa saja tools, 3 dasar tools yang akan kita pelajari yang berbasis web ini? Yang pertama adalah Jupyter Notebook, ya. Nah, Jupyter Notebook itu merupakan perangkat lunak gratis, sifatnya adalah open source dan layanan web yang dapat digunakan untuk komputasi interaktif sebagai bahasa pemrograman. Salah satunya adalah Python, ya. Jadi nanti dapat diinstal, ya, atau juga boleh dibaca nanti gimana cara menggunakan Jupyter Notebook pada link yang telah Ibu buat di sini, ya. Kemudian yang kedua yang juga bisa kita gunakan tools di dalam pemrograman Python itu adalah Google Colaboratory atau sering juga disingkat dengan orang menyebutnya adalah Colab, ya. Ini adalah merupakan aplikasi yang memungkinkan kita untuk menulis dan mengeksekusi kode Python melalui browser. Nah, ini sangat cocok digunakan untuk machine learning dan analisis data, serta sering digunakan oleh pemula. Jadi kita nanti akan menggunakan untuk praktek kita menggunakan Google Colaboratory ini. Nah, untuk lebih lanjut silahkan mengunjungi link yang sudah Ibu tautkan di slide ini. Dan yang ketiga adalah IBM Watson Studio. Nah, IBM Watson Studio ini merupakan salah satu layanan dari IBM yang banyak digunakan oleh analis dan ilmuwan data. Kita juga dapat menjalankan kodenya secara online pada layanan seperti IBM Watson Studio tanpa perlu menginstal perangkat lunak apapun pada komputer kita, sama seperti Google Colaboratory. Tinggal kita ketikkan saja collaboresearchgoogle.com, maka kita sudah bisa menggunakan tools ini untuk bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya lagi, library populer untuk machine learning dan data science itu faktor lain yang membuat Python populer adalah lengkapnya library yang dapat dipakai pada pengembangan project machine learning mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, Python memiliki library untuk data loading, visualization, statistik, data processing, natural language processing, image processing, dan lain sebagainya.
Nah, beberapa library yang memudahkan kita dalam mengerjakan proyek machine learning, kita mulai dari library sebagai berikut ya. Yang pertama adalah library yang sepertinya hukumnya wajib nih gitu ya, harus dipahami oleh machine learning engineer. Yang pertama itu adalah NumPy. NumPy ini sangat terkenal sebagai library untuk memproses larik atau array. Karena pasti data kita nanti adalah data yang banyak bersifatnya adalah larik atau array. Nah, library machine learning seperti TensorFlow juga menggunakan NumPy untuk memproses tensor atau sebuah larik n dimensi. Yang kedua adalah Pandas. Pandas menjadi salah satu library favorit untuk analisis dan manipulasi data. Nah, kenapa kedua ini penting ya? Sebelum masuk kita ke tahap pengembangan model, maka nanti data-data yang kita miliki itu harus dibersihkan. Ya, harus di cleaning. Nah, untuk meng-cleaning datanya, kita menggunakan kedua library ini untuk lebih mempermudah pekerjaan kita. Nah, library yang ketiga itu adalah Matplotlib. Ya, Matplotlib itu adalah sebuah library untuk membuat plot atau visualisasi data dalam bentuk dua dimensi. Tapi kalau kita pengen nanti dimensinya tidak dua, kita juga bisa menggunakan jenis library lainnya seperti Tableau, Seaborn, dan lain-lainnya. Ya, jadi untuk visualisasi data tidak hanya Matplotlib saja. Library yang lain juga cukup populer ya, seperti Tableau, Seaborn, Geoplotly, ggplot, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Scikit-learn. Scikit-learn ini merupakan salah satu library machine learning yang sangat populer. Scikit-learn menyediakan banyak pilihan algoritma machine learning yang dapat langsung dipakai. Misalkan kita mau melakukan klasifikasi menggunakan metode, misalkan menggunakan metode support vector machine. Nah, algoritma support vector machine itu tinggal kita panggil ya, yang semuanya disediakan oleh Scikit-learn. Nah, untuk memudahkan algoritma yang kita pakai itu sebenarnya di dalam Scikit-learn ini juga disediakan dokumentasi. Sehingga kalau kita ingin mempelajari salah satu algoritma, kita cukup melihat di dokumentasinya itu sehingga kita lebih paham algoritma yang akan kita gunakan ya. Nah, selanjutnya lagi adalah TensorFlow. TensorFlow ini adalah framework open source untuk machine learning yang dikembangkan dan digunakan oleh Google. TensorFlow memudahkan pembuat machine learning bagi pemula maupun ahli yang akan digunakannya adalah untuk membuat atau untuk mengembangkan machine learning, model machine learning yang akan dibangun. Nah, ia dapat dipakai untuk deep learning, computer vision, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, serta reinforcement learning. Nah, yang berikutnya lagi adalah PyTorch. Ini dikembangkan oleh Facebook. Ya, PyTorch ini adalah library yang sangat mudah digunakan, yang dapat dipakai untuk masalah-masalah machine learning, computer vision, hingga pemrosesan bahasa alami. Nah, dia bersaing dengan TensorFlow, khususnya adalah sebagai framework machine learning. PyTorch lebih populer di kalangan akademisi dibandingkan dengan TensorFlow. Namun di dalam dunia industri, maka TensorFlow itu lebih populer. Jadi PyTorch ini lebih populer untuk dunia akademisi, sedangkan TensorFlow itu lebih banyak digunakan oleh orang-orang atau di dalam bidang industri. Nah, kemudian ada yang berikutnya lagi yang perlu juga kita pahami nanti adalah library Keras. Keras ini adalah library deep learning yang sangat luar biasa sekarang perkembangannya. Nah, salah satu faktor yang membuat Keras sangat populer akhir-akhir ini adalah penggunaannya yang minimalis dan simple dalam mengembangkan deep learning. Ya. Nah, kemudian ada yang berikutnya lagi adalah Scrapy. Scrapy ini adalah kalau dari katanya bisa kita ketahui dia adalah digunakan untuk men-scraping data ya, scraping data atau crawling data ya. Jadi dia digunakan adalah library yang bisa kita gunakan untuk meng-crawling atau mengambil data dari web ya dengan tingkat yang sangat cepat. Digunakan untuk merayapi situs web dan mengekstrak data terstruktur dari halaman mereka. Jadi scraping dapat digunakan untuk berbagai tujuan ya, mulai dari penambangan data atau data mining, pemrosesan informasi, pengarsipan historis, hingga pemantauan dan pengujian otomatis. Nah, untuk pelajaran kita machine learning,
Sementara ini dulu library-library yang akan nanti kita gunakan ya. Masih banyak sih library lainnya yang cukup populer di machine learning seperti Apache Spark yang bisa digunakan untuk data processing untuk jumlah data yang besar. Ada juga Apache Hadoop ya untuk meng-create programming modelnya, yaitu yang juga digunakan untuk dataset dalam jumlah yang besar juga ya. Juga ada SciPy yaitu Scientific Python, juga ada Beautiful Shop yang juga bisa digunakan untuk mengambil atau scraping data ya. Jadi banyak lagi sebenarnya library-library populer yang ada di dalam Python ini yang sangat mudah kita gunakan untuk membantu kita di dalam mulai daripada processing data, kemudian meng-create model, mungkin nanti sampai kepada deployment modelnya. Nah, kita lanjut berikutnya, ilmu yang penting juga di dalam machine learning itu adalah data collecting ya. Kita akan mengkolek data atau kita akan mengumpulkan data karena tanpa ada data kita nggak bisa membangun model. Nah, langkah kita dalam mengumpulkan data di sini adalah bisa kita gunakan dari berbagai macam sumber. Jadi menemukan dataset yang tepat adalah salah satu langkah penting di dalam project machine learning. Saat ini tersedia banyak sumber data di internet yang bisa kita manfaatkan. Beberapa di antaranya sebagaimana yang sudah dirangkum di sini ya. Pertama, kita untuk machine learning engineer, kita bisa mengambil data untuk entah untuk belajar atau untuk pengembangan model sendiri atau untuk membuat sistem kita sendiri. Kita bisa mengambil datanya atau mendownload datanya dari UC Irvine Machine Learning Repository atau UCI Machine Learning Repository. Nah, UCI Machine Learning Repository ini adalah kumpulan database, teori, dan generator data yang digunakan oleh komunitas machine learning untuk analisis algoritma machine learning. Jadi di UCI Machine Learning Repository ini terdapat kumpulan dataset yang bisa kita gunakan untuk belajar machine learning. Kemudian yang kedua adalah Kaggle dataset. Nah, Kaggle ini adalah komoditas belajar ilmu data paling populer di dunia. Ya, Kaggle memiliki peralatan dan sumber daya yang kuat untuk membantu kita belajar data science dan machine learning. Saat ini, Kaggle memiliki 500.000 lebih public dataset. Nah, bisa kita bayangkan ya, kalau kita mencari dataset mengenai penelitian kita, masuk ke Kaggle dataset, di situ banyak tersedia data-data yang tinggal kita pakai. Ya, tidak pun orang machine learning engineer atau orang data scientist, banyak para peneliti di dunia akhirnya mengambil data dari Kaggle dataset gitu. Ya, yang bisa digunakan untuk penelitiannya yang tidak hanya terbatas kepada penelitian di bidang komputer. Nah, dataset ini baik datasetnya bersifat dummy ataupun real yang dapat kita unduh secara bebas dan gratis ya. Nah, jadi sebaiknya Ibu menyarankan mahasiswa juga memiliki akun di Kaggle dataset ini. Nah, kalau seandainya mahasiswa nanti cukup expert dalam machine learning atau data science, Kaggle juga banyak menyediakan kompetisi-kompetisi yang hadiahnya lumayan besar gitu ya untuk membuat sebuah model machine learning mulai dari awal sampai kepada deployment-nya. Nah, itu dua data sumber yang bisa kita pakai. Data sumber yang ketiga yang juga bisa kita pakai nanti entah untuk skripsinya atau untuk penelitiannya, kita juga bisa mengambil dataset yang disediakan dari Google Dataset Search Engine. Nah, di Google Dataset Search Engine ini banyak tersedia data-data yang juga sifatnya adalah free, diambil, bisa kita pakai untuk penelitian-penelitian sebagai data dasar kita. Ya, ribuan repositori dataset kalau yang ada di Google Dataset Search Engine. Mau mengambil data mengenai apa saja sepertinya juga banyak tersedia di Google Dataset Search Engine ini. Nah, TensorFlow tidak hanya sebagai library yang populer, tetapi TensorFlow juga menyediakan dataset. Ya, nah TensorFlow ini adalah dikembangkan oleh Google ya. Selain menyediakan learning resources tadinya, TensorFlow juga menyediakan data resources yang cukup lengkap. Jadi selain menyediakan sumber-sumber belajar, termasuk tadi adalah library-nya, tapi dia juga menyediakan dataset yang cukup lengkap. Nah, selanjutnya adalah US Government Data. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari fenomena yang terjadi di Amerika Serikat, pemerintah Amerika itu meluncurkan data online resources yang mudah diakses oleh publik. Isinya antara lain adalah data badai, misalkan data angka kelulusan, data dropout, data hewan-hewan yang terancam punah, dan lain sebagainya. Itu lengkap di US Government Data. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Data Indonesia. Nah, Indonesia juga memiliki yang namanya Satu Data Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui portal resmi Satu Data Indonesia itu menjalankan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dapat dibagi, dan digunakan oleh instansi pusat serta daerah. Dalam portal ini dapat diakses secara terbuka dan dikategorikan sebagai data publik. Jadi kalau seandainya nanti Anda mengambil data di Satu Data Indonesia, tidak perlu minta izin karena itu memang disediakan untuk publik, ya. Nah, selanjutnya lagi adalah kalau tadi adalah Indonesia Satu Data Indonesia, nah pemerintah Jawa Barat juga memiliki yang namanya Open Data Pemerintah Jawa Barat. Namun sayangnya hal yang sama itu tidak kita temui di pemerintahan Riau gitu ya. Saya udah otak-atik gimana ada nggak data Satu Data yang di Riau gitu ya. Satu Data Riau gitu, sebagaimana Satu Data Indonesia atau Open Data Pemerintah Jawa Barat ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Dewan Digital Riau, mudah-mudahan dalam waktu dekat sebagaimana ada data-data yang tersaji oleh beberapa provinsi ini juga tersaji di Riau ya. Nah, Open Data Jawa Barat itu adalah portal resmi data terbuka milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berisikan data-data dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Nah, Open Data Jawa Barat ada untuk dapat memenuhi kebutuhan data publik bagi masyarakat. Data disajikan dengan akurat, akuntabel, valid, dan mudah diakses untuk data keberlanjutannya. Ya. Nah, selain data collecting, data yang pengetahuan yang harus dimiliki juga oleh seorang machine learning itu adalah data cleaning, ya, bagaimana kita membersihkan data. Karena kalau kita misalkan mengambil data, contoh misalkan kita mengambil data dari Twitter. Nah, dari Twitter itu satu selain bahasanya mengandung bahasa slang, kemudian juga ada kita mungkin ketemu tagar dan seterusnya. Nah, itu harus dibersihkan, ya. HTML dan seterusnya itu harus dibersihkan dulu supaya nanti ketika kita merunning model kita, akurasinya menjadi tinggi gitu ya. Jadi data-data yang nggak penting itu harus difilter dan di cleaning dulu. Nah, dari data cleaning ini adalah pengetahuan yang juga wajib dikuasai oleh seorang machine learning. Nah, data cleaning itu nanti kalau kita bahas secara lebih spesifik, sebenarnya pekerjaan machine learning itu lebih banyak waktunya adalah cleaning dan organizing data. Justru kita lebih banyak spend waktu kita itu adalah di bagian kita membersihkan data. Berdasarkan beberapa pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang machine learning, yaitu 60% itu adalah pekerjaan membersihkan dan mengorganisasi data. 19% waktu dibersihkan untuk mengcollecting dataset. 9% lagi adalah mining data. Kemudian 5% lagi untuk yang lainnya, 4% kita merefining algoritma kita, dan 3% hanya digunakan untuk building training set. Jadi 60%-nya justru lebih banyak waktu kita adalah untuk membersihkan data. Ya. Nah, menemukan dataset yang tepat itu adalah salah satu langkah penting dalam proyek machine learning. Saat ini tersedia banyak sumber ya yang bisa kita pakai tadi. Nah, selanjutnya kita mungkin berpikir pekerjaan data scientist atau machine learning engineer adalah membuat algoritma, mengeksplor data, membuat analisis dan prediksi. Padahal faktanya seseorang yang bekerja di bidang data membutuhkan sebagian besar waktunya adalah untuk meng-cleansing datanya tersebut. Oke. Nah, data cleaning ini merupakan tahapan penting yang tidak boleh dilewatkan. Berikut ada beberapa hal umum yang harus diperhatikan oleh mahasiswa ketika berada pada data cleaning, proses atau tahapan data cleaning. Yang pertama, lihat nanti konsistensi format. Sebuah variabel mungkin tidak memiliki format yang konsisten, seperti penulisan tanggal. Sebahagian mungkin di data itu nanti tertulis 10 Oktober 2020. Ada lagi yang menulis versinya seperti ini, 10 garis miring 10 garis miring 20. Nah, ini berarti formatnya tidak konsisten. Atau format jam yang berbeda seperti 17.10 versus misalkan adalah 5.10 PM. Nah, penulisan uang misalkan 17.000 versus Rp 17.003. Nah, data dengan format yang berbeda-beda ini tidak akan bisa diolah oleh model machine learning. So, solusinya adalah format dulu datanya. Ya, format datanya harus disamakan dulu. Dibuat menjadi konsisten. Nah, yang kedua adalah skala data. Jika sebuah variabel memiliki jangka dari 1 sampai 100, pastikan tidak ada data yang lebih dari 100. Untuk data numerik, jika sebuah variabel merupakan bilangan positif, maka pastikan tidak ada bilangan negatif. Ya. Nah, kemudian lagi pada data cleaning harus dipastikan lagi
tidak terdapat duplikasi data. Karena duplikasi data akan mempengaruhi model machine learning. Apalagi jika data duplikat tersebut jumlahnya cukup besar. Nah, itu tugas kita nanti untuk memastikan tidak ada data yang terduplikasi. Yang keempat yang harus dipastikan lagi di data kita itu nanti adalah missing value. Missing value terjadi ketika data dari sebuah record itu nggak lengkap. Misalkan terdiri dari 10 kolom, ada datanya pada kolom 9, ada datanya nggak terisi. Misalkan pada baris kedua, salah satu kolom atau 2 kolom ada datanya yang kosong. Nah, itu adalah missing value. Nah, missing value ini sangat mempengaruhi performa model machine learning. Nah, ada 2 opsi untuk mengatasi missing value ini, yaitu bisa saja langkah pertama kita menghilangkan data missing value atau di drop out ya, atau dikeluarkan dari data kita, atau kita mengganti data yang hilang tersebut dengan data lainnya, dengan data baru, seperti dengan menggunakan rata-rata dari kolom tersebut atau min, atau dengan nilai yang paling sering muncul atau modus, atau dengan nilai tengah atau median. Jadi mengatasi missing value ada 2 cara ya. Pertama, hapus datanya, tidak kita pakai. Misalkan datanya ada 100, kemudian ada yang 2 row, atau itu datanya ada yang kosong beberapa kolom, maka buang 2 row tadi sehingga data kita menjadi 98. Nah, atau yang kosong tadi kita isi datanya dengan teknik min. Kita jumlahkan dulu rata-rata nilai, berapa rata-rata, isi di yang kosong tadi dengan rata-rata. Atau dengan menggunakan modus, angka yang sering muncul, misalkan angka 5, ganti yang kosong tadi dengan angka 5. Atau dengan menggunakan median atau nilai tengahnya. Ya. Nah, seperti ini. Ini datanya adalah none, itu berarti adalah datanya kosong. Ini kosong. Maka harus kita ganti dengan salah satu teknik yang ini tadi. Nah, selanjutnya lagi adalah skewness distribution. Ini juga harus diperhatikan pada data awal kita. Skewness distribution ini artinya adalah pembagian datanya ketika kita mengambil data training, begitu kita olah di awal data trainingnya, itu memberikan distribusi yang tidak sama banyak. Ya, misal di sini kita lihat misalkan pada sentimen analisis negatifnya dari data itu terlalu tinggi dari data yang mau kita training. Misalkan data training kita itu ada misalkan 700. Kemudian dari 700 itu misalkan 650 ketika di training itu 650 adalah negatif, kemudian 50 positif. Nah, ini tahap awal berarti datanya skewness. Artinya adalah mengalami kemiringan yang sangat miring sekali, tidak berada pada normal, maka ini harus kita seimbangkan terlebih dahulu datanya. Jadi skewness ini supaya menghindari nanti mempengaruhi model yang kita buat ya. Nah, berikutnya tadi udah data collecting, data cleaning, maka yang ketiga yang harus dipahami juga adalah data processing. Nah, setelah data kita ambil dari sumber tertentu, data tersebut dimasukkan pada satu environment. Selanjutnya data diproses agar bisa diolah machine learning. Maka pada data processing ini harus kita kuasai beberapa library yang udah kita sebutkan tadi. Pandas library. Ya, ini kita gunakan untuk memproses data-data yang kita pakai di dalam machine learning. Ya, Pandas mendukung banyak jenis data yang dapat dipakai dalam sebuah project machine learning. Nah, contohnya adalah dengan Pandas ya, kita bisa data yang bisa diolah dengan Pandas itu misalkan adalah CSV gitu ya. Ini adalah data mentah dalam bentuk Excel yang format extensionnya di belakangnya adalah CSV. Karena machine learning tidak bisa mengolah data dalam format Excel-nya yang XLS gitu atau XLSX gitu ya, tapi harus di-convert dulu ke dalam CSV ya. Kemudian SQL, struktur query language. Kemudian Excel, berkas yang didapat dari spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. File Excel biasanya memuat data yang numerik ya. Lazimnya nanti kita rubah ke CSV, kemudian SPSS, kemudian JSON. Nah, JSON ini juga banyak dipakai oleh machine learning engineer. Itu adalah kepanjangannya dari JavaScript Object Notation. Adalah salah satu format data yang menggunakan sistem key value, di mana sebuah nilai disimpan dengan key tertentu untuk memudahkan kita mencari datanya. Selanjutnya lagi adalah untuk data processing kita bisa menggunakan Google Colaboratory atau Colab tadi ya. Kita bisa langsung menggunakan pemrosesan data processing kita menggunakan Colab yang bisa kita langsung tuju klik yang ini ya. Kita langsung berada nanti di Google Colaboratory. Nah, untuk latihan-latihan kita nanti selanjutnya kita menggunakan Google Colaboratory saja karena kita masih pemula. Sebaiknya
kita pakai saja Google Collaboratory. Syaratnya ya tentu harus ada internet ya, karena kalau Google Collaboratory dia langsung terhubung ke internet ya. Kalau seandainya tidak, ya terpaksa mahasiswa semuanya menginstal Jupyter Notebook ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan latihan konversi data frame dulu sebelum kita masuk kepada pengolahan data menggunakan machine learning. Jadi yang pertama sekali harus paham dulu mahasiswa konversi dulu datanya ke dalam data frame ya. Nah, kode program yang akan diajarkan di sini bisa diunduh pada tautan ini. Datanya sudah Ibu sediakan. Untuk membukanya silakan diupload berkasnya ke Google Colab. Nah, apa tujuannya nanti dari data pelatihan konversi data ke Google ke data frame ini ya? Kita mengenal library Pandas. Nah, sekarang tentu kita belajar bagaimana menggunakan library Pandas tersebut ya. Nah, tahapan latihannya persiapkan dataset yang akan dikonversi ya. Kemudian import library, menggunakan fungsi readCSF untuk mengkonversi datanya. Nah, karena kita menggunakan Google Colab tahap awal ini, adalah datanya kita panggil yang ada datanya di Google Collaboratory saja ya. Jadi biar kita mulai dari langkah yang paling sederhana dulu. Nah, latihan konversi data ini pastikan nanti kalau seandainya udah berada di Google Colab, nanti beradanya bentuknya misalkan adalah seperti ini ya. Tinggal kita akan menjalankannya nanti menggunakan sampel data yang terdapat di dalam Google Colab itu sendiri ya. Karena notebook pada Google Colab ini memiliki berkat CSV yang dapat kita pakai untuk mencoba library Pandas. Jadi Google Colab itu menyediakan ya sampel data yang tinggal kita panggil nanti menggunakan library operating system atau library OS. Nah, latihan konversi datanya kita akan lihat nanti pada video kedua yang akan Ibu letakkan dan Ibu share nantinya di dalam grup dan di dalam kelas e-learning kita. Demikian mengenai tools dan library yang terdapat di dalam machine learning. Tinggal kita masuk ke dalam latihan konversi data frame yang akan kita coba langsung di dalam Google Colab masing-masing. Oke, selamat belajar. Sekian penjelasan mengenai tools dan library di dalam machine learning. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.